يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ada seorang sahabat yang bernama Amr ibnul As. Ada yang kenal? Nah? Nama itu sudah kita kenal ya? Baik. Tapi seperti apa biografinya, mungkin ada di antara kita yang belum baca. Baik. Amr bin As radhiyallahu anhu ketika mau masuk Islam, beliau sudah menjulurkan tangannya untuk membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini baiat yang benar. Baiat itu hanya kepada pemimpin yang sah. Bukan kepada ketua ormas atau ketua partai atau siapapun. Apalagi petugas partai, ya. Baiat itu diberikan kepada pemimpin yang sah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Madinah beliau menjadi pemimpin yang sah. Amr bin As sudah menjulurkan tangannya untuk membaiat. Ketika mau disaut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tarik, enggak jadi. Kemudian tanya, "Loh kenapa?" "Ya Rasulullah, inni ashtaritu syurutan." Aku punya syarat. Agar aku mau berbaiat, aku punya syarat. Apa syaratnya? Kemudian beliau menyebutkan kesalahan-kesalahan di masa silam. Dulu membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan ada yang dipukul oleh beliau di kalangan sahabat, dipukul oleh Amr, dan aneka kesalahan yang beliau lakukan di masa silam. Beliau takut kalau kemudian beliau berbaiat, beliau membawa dosa-dosa di masa silam yang demikian besar. Coba Pak, kalau benci tetangga, itu kira-kira dosanya sampai kufur atau tidak? Tidak. Sebatas benci tetangga, benci teman, benci orang lain. Tapi kalau benci seorang nabi, kira-kira gimana Pak? Kufur Pak. Orang yang benci Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pasti kafir. Dan Masya Allah ya, orang non-muslim, puncak kebencian mereka itu bukan kita, Rasulullah SAW. Sehingga mereka itu menghina Nabi Muhammad SAW tanpa batas. Ada yang diwujudkan dalam bentuk karikatur, ada yang diwujudkan dalam bentuk film, ada yang diwujudkan dalam bentuk tulisan, dan ada yang komentar-komentar yang nyelekit untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kaya ngono wong munafik mbelani. Sing belani siapa? Munafik. Di depan dia ngaku cinta Rasul, tapi di belakang dia membela para pembenci Rasul. Ayo rapodo. Dan memang orang munafik kayak gitu. Mudzabdzabina baina dzalika la ilaha illa wala ilaha ula. Wong munafik itu goncang. Kadang noleh nengen, kadang noleh ngiwa, tidak pro kanan, tidak pro kiri. Anggapannya saya mau berada di pertengahan. Tapi aslinya ini munafik. Baik. Maka benci Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dosa kekufuran. Sehingga Amr bin As bingung, apakah dosa-dosa saya itu akan diampuni? Maka beliau minta syarat kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, walakin ashtaritu syai'an. Aku menyampaikan syarat. Apa syaratnya? Apakah ketika saya masuk Islam semua dosaku akan diampuni? Kemudian Nabi SAW mengatakan, Ya Amr, ama alimta annal Islam yajubbu ma kana qabla. Wahai Amr, sadarilah. Islam itu menutupi semua kesalahan di masa silam. Sehingga Masya Allah dengan masuk Islam, semua dosa hamba hilang. Dan itulah pemurahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak menuntut kesalahan dan dosa
yang dilakukan oleh seorang hamba ketika dia belum masuk Islam. Begitu dia masuk Islam, dosa-dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anna taubata tajubbu ma kana qablaha. Dan bahasanya taubat itu menutupi dosa-dosa di masa silam. Sehingga orang yang bertaubat Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Bapak, ini berbeda dengan manusia ya. Kalau manusia nggak balas dendam, itu mungkin gregetannya nggak hilang. Ya. Sehingga misalnya ada orang yang salah sama jenengan. Lalu orang itu dengan serius minta maaf. Aku njuk ngapura, aku minta maaf. Saya kemarin telah menyakiti kamu, aku telah melakukan ini. Kita kan loro hati ya. Begitu dia minta maaf, loro hatinya hilang nggak Pak? Tidak. Kita akan merasa kalau saya belum menghukum kamu, durung balas dendam, raisane raiso turu aku Mas. Timbangannya aku engkau mati raiso turu, maka lebih baik aku akan menghukum kamu. Pertimbangan orang ketika di dunia, dia tidak akan merasa tenang kalau belum balas dendam. Dan kalau dia nggak balas dendam, rasanya ono sing kurang. Tapi ini tidak berlaku untuk Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali di antara hambanya yang menyakiti Allah. Bisa nggak menyakiti Allah, Pak? Bisa. Sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran, yu'dhini ibnu Adam. Manusia telah menyakitiku. Bagaimana bentuk menyakiti Allah Subhanahu wa taala? Dia mengatakan Allah punya anak, padahal Allah tidak berhak punya anak. Menyakiti itu tidak sama dengan mengurangi. Kalau mengurangi itu ada bagian yang kurang, misalnya si A dipukul si B, terus untune hilang. Nah, itu mengurangi ya. Menyakiti bisa bentuknya menghina, bisa bentuknya mencela sehingga membuat marah yang dihina dan yang dicela. Ada orang yang menghina Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala marah dengan penghinaan ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan mereka berbagai macam rizkinya. Allah kasih kepada mereka kenikmatan ketika di dunia. Dan kalau mereka bertobat, apakah Allah balas dendam? Tidak. Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Bahkan Allah ajak kepada para manusia, "Qul li'ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakan kepada para hambaku yang mereka telah melumuri badannya dengan aneka dosa. Asrafu 'ala anfusihim, kalimatnya ya. Mereka telah berlebih-lebihan dalam berbuat dosa. Beribadah kok berlebihan, itu saja salah. Karena kita tidak boleh bersikap ghulu ketika melakukan praktek apapun. Tapi ini ada orang yang ghulu ketika berdosa, Pak. Coba, berdosa kok ghulu itu pripun? Wis nglakoni dosa, sak jero-jerone mbelani dosane. Itulah orang yang ghulu terhadap dosanya. Tapi Allah tetap mengundang mereka. Qul li'ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim. Sampaikan kepada para hambaku yang mereka tenggelam dalam perbuatan maksiat. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Aku kok kerasa ora pantes ya Mas ning masjid, Mas. Saiki aku wis tuwa kaya ngene, dhisik uripku waktu sek enom, masyaallah, Mas. Moh 5 tak lakoni kabeh. Merasa dia badannya kotor dengan perbuatan dosa dan maksiat, terus gak gelem taubat malah. Dijak pengajian, itu komentarnya, aku kok wis isin, sudah merasa kotor. Banyak orang kayak gitu, Pak. Banyak. Nyuwun sewu ya. Contoh seperti ini cukup sering. Ada orang ketika diajak ngaji, itu merasa putus asa. Apa ya aku sek pantes kaya ngene kok ngaji. Badannya penuh dengan tato ya. Aneka pelanggaran syariat dia lakukan. Terkenal di masyarakat iki preman nomor 1 sing paling elek. Tapi dia punya hati kecil yang mungkin merasa
kok tenang ketika di masjid. Namun pada saat dia diajak untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa malu itu menghalangi dia untuk mau bertobat. Dan itulah orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Sebagian ibu-ibu ketika diajak berjilbab, itu komentarnya kayak gitu. Saya kayaknya kotor, Mas. Saya itu penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat. Berpenampilan kayak gitu kok kayaknya nggak pantas. Akhirnya dia nggak mau tobat, tetap nggak berjilbab dengan alasan merasa tidak pantas disebabkan karena dia punya banyak dosa. Ini malu yang tercela. Malu untuk tobat itu malu yang tercela. Kamu nggak usah malu. Tapi apakah Allah akan mengampuni dosaku? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua bentuk dosa. Sehingga pemurahnya Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kesempatan bagi hamba untuk bisa menjadi baik sampai kapan titik akhirnya, Pak? Titik akhirnya sampai kapan? Sampai mati. Kesempatan taubat dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketika nyawa sudah berada di tenggorokan. Nabi SAW mengatakan, Innallaha yaqbalu taubatal abdi hatta yuqarqir. Allah menerima taubat hamba sampai ketika nyawa itu berada di tenggorokan. Gharghara artinya adalah situasi sekarat, di mana orang sudah hilang akal, sehingga bukan hilang akal ya, sudah nggak bisa lagi berkomunikasi dengan yang lain karena dia sudah melihat aneka kejadian-kejadian aneh yang mungkin belum pernah dia saksikan sebelumnya. Sehingga dia hanya bisa tersengal-sengal nyawanya, menunggu beberapa saat lagi nyawanya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Di titik itulah tobat sudah nggak bisa diterima. Contoh tobat yang berada di titik ghargharah, tobatnya siapa, Pak? Fir'aun. Pada waktu tenggelam, lalu dia ngaku, Inni amantu billadhi amanat bihi banu Israila. Aku beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Dijawab oleh malaikat, Al-ana wa qad asaita min qabl. Saiki kek ngaku beriman, padahal sak durunge awakmu isine mung maksiat. Ora ditampa, nggih, malah dibles-blesno karo disiksa karo malaikat. Sehingga dia mati dalam kondisi tenggelam. Baik. Cuman begini jamaah. Ujung akhir dari kehidupan kita itu tidak ada yang bisa jamin. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui bagaimana kondisi akhir dari para hamba. Bisa jadi saiki apik gitu ya. Tiba-tiba di akhir hayatnya menyimpang. Dan itu sangat besar peluangnya terjadi pada siapapun. Sehingga ada orang yang di sepanjang awal hidupnya itu bagus, begitu mendekati kematian, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, hidayah lepas dari dirinya, lalu dia serong ke kiri, akhirnya sampai terjerumus dalam perbuatan maksiat.